Tidak mau mempunyai adik laki-laki. Bab 395. Arila tidak bisa menahan dirinya untuk memberikan Carson tatapan malasnya. Lelaki busuk. Pada saat melahirkan anak, hanya dialah yang merasa kesakitan. Juga bukan Carson yang merasakannya. Arila pun tidak merasakan takut. Mengapa Carson begitu mengkhawatirkannya? Rila kecil sangat serius memakan stroberinya. Tiba-tiba mendengar bahwa Arila akan memberikan dia adik perempuan atau lelaki. Dia mengingat perkataan yang pernah dikatakan oleh kakak Aling kepadanya. Dan sekarang pun masih terngiang dengan jelas di telinganya. Jika ayah dan ibunya memiliki anak laki-laki, maka mereka tidak akan menyayangi dia lagi. Ketika memikirkan hal ini, Rila kecil merasa sangat sedih. Membuat bibir kecilnya terangkat seperti sudah akan menangis. Rila tidak mau adik laki-laki. Arila membuat Rila masuk ke dalam pelukannya, menciuminya, menenangkannya. Anakku, tidak ada adik laki-laki. Dahulu Rila karena takut jika setelah ada adik laki-laki, ayahnya tidak akan menginginkan dia lagi. Menangis dengan sangat sedih dan masih berkata tidak menginginkan ibunya. Jika mengingat hal tersebut, hati Arila terasa sangat sakit. Dia merasa menyesal bahwa 3 tahun yang lalu dia tidak menemani Rila di sampingnya, tidak melihat pertumbuhannya. Rila, kemari, ayah akan menggendongmu. Carson mengambil Rila kecil dari pelukan Arila, berkata dengan lembut. Tidak peduli ayah dan ibu melahirkan atau tidak adik laki-laki, kami akan selalu menyayangi Rila. Meskipun ada adik laki-laki, tetap akan menyayangi Rila. Rila kecil melebarkan matanya dengan serius berpikir. Jika mempunyai adik laki-laki, ayah dan ibunya masih akan tetap menyayanginya. Maka dia juga ingin mempunyai adik laki-laki. Apakah Rila juga menyayangi ibu? Tiba-tiba ibu Carson bertanya. Ibu Carson sangat menyukai anak-anak. Pada saat itu setelah dia melahirkan Carson, kesehatan tubuhnya menurun. Ayah Carson juga sedang melakukan operasi, membuat mimpinya untuk melahirkan anak kedua pupus di tengah jalan. Sekarang umurnya sudah semakin bertambah, juga semakin lama semakin menyukai anak-anak. Terlebih lagi ketika dia melihat anak-anak di dalam rumah mereka. Dia kembali berpikir, jika ada beberapa anak kecil lagi, maka itu akan menjadi lebih baik. Tetapi karena Carson sangat menyayangi Arila, dia tidak ingin kembali membiarkan Arila merasa kesakitan dan kelelahan lagi. Ibu Carson juga bisa mengerti dengan sendirinya. Jika anak-anak sudah tidak bersedia melahirkan anak, maka dia sebagai tetua juga tidak bisa memaksanya. Dia tersenyum dan berkata, demi memperingati Carson yang sudah keluar dari rumah sakit, aku akan memasak makanan yang enak untuk kalian. Ibu, aku akan membantumu. Arila mengangkat tubuhnya. Dengan ibu Carson bersama-sama pergi ke dapur. Membiarkan waktu untuk mereka, kakek dan cucu 3 orang itu, bermain bersama. Pada saat ibu Carson dan Arila sudah berjalan ke arah dapur, ayah Carson membuka suaranya. Sebenarnya aku ingin menunggu hingga lukamu membaik baru ingin menyuruhmu pergi menemui Sandoro. Siapa yang tahu jika dia bisa dibunuh oleh orang. Ingin mendengar melalui mulutnya sendiri penyebab kematian kakekmu dan lokasi kematiannya. Tetapi sekarang sudah tidak mungkin lagi. Ayah, persoalan kakek, aku akan mengurusnya. Meskipun mata tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi Carson sudah melakukan pergerakan. Pada saat dia berada di rumah sakit, dia sudah menyuruh Henry untuk pergi memeriksanya.
Itu merupakan kakek yang merawatnya sedari dia kecil hingga bertumbuh dewasa. Merupakan orang yang dari kecil mengajarinya jika lelaki keluarga Tanjaya harus berdiri mandiri. Juga karena selalu mengingat perkataan kakeknya, beberapa tahun ini baru bisa membuat perusahaan Esses berada di puncak kejayaan. Meskipun sudah lewat beberapa hari, tetapi Darwin masih belum ada perkembangan. Meskipun sudah jelas jika sang pembunuh sudah meninggalkan petunjuk, tetapi tetap membuat orang tidak bisa melacaknya. Seperti sedang mempermainkan Darwin. Meskipun sudah memberikan petunjuk, tetap tidak bisa ditemukan. Membahas soal ini, ayah Carson merasa sangat khawatir. Mereka sangat mengetahui dengan jelas kepribadian Darwin. Dengan mendesaknya, tidak memungkinkan dia bisa melakukan hal yang menggetarkan dunia dan bumi dengan hal yang terjadi. Sepertinya pembunuh ini sangat mengetahui kepribadian paman kecil, kata Carson sambil menurunkan Rila kecil dan berpikir. Motif pembunuh adalah untuk membuat pemikirannya menjadi berantakan. Maka kita hanya harus menyuruh paman kecil untuk tidak memeriksanya terlebih dahulu. Mengejar petunjuk yang diberikan oleh pembunuh tidak tahu akan mendapatkan hal apa. Lebih baik jika tidak bergerak terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan jika mereka malah bisa mendapatkan hasil di luar dugaan mereka. Ayah Carson berkata dengan khawatir. Kepribadian paman kecilmu, kamu mengetahui dengan jelas. Pembunuh memberikannya sebuah petunjuk, menyuruhnya untuk berhenti memeriksa. Takutnya tidak akan bisa. Carson mengeluarkan senyumannya dan berkata, Ayah, kamu tidak usah lagi memikirkan hal ini. Nanti aku akan menelponnya dan bicara dengannya baik-baik. Kakek, Rila ingin dipeluk kakek. Rila kecil masuk ke dalam pelukan ayah Carson dengan bahagia berputar 2 kali. Iya, Rila kita tidak disangka sudah berusia 4 tahun ya. Ayah Carson memeluk Rila, membelai lembut kepalanya. Carson, Arila sudah kembali. Tahun ini, mari kita buatkan pesta ulang tahun untuk Rila kecil. Hari kelahiran Rila kecil adalah hari kematian Arila. 3 tahun yang lalu, siapapun tidak ada yang berani berkata untuk mengadakan pesta ulang tahun bagi Rila kecil. Karena hal itu juga Rila meskipun sekarang sudah berumur 4 tahun, tetapi tidak pernah mengadakan pesta ulang tahun sama sekali. Ya, baiklah ayah. Carson menganggukkan kepalanya, dengan cepat menyetujuinya. Mengadakan pesta ulang tahun untuk Rila kecilnya, pada saat yang sama juga untuk merayakan kembalinya Rila besarnya, sangatlah baik. Di dalam dapur, Ibu Carson dan Arila juga sedang berdiskusi tentang Rila kecil. Hari ini adalah bulan 8 tanggal 22. Ulang tahun Rila kecil adalah bulan 8 tanggal 28. Hanya beberapa hari lagi, Rila sudah berusia genap 4 tahun. Waktu 4 tahun dibilang panjang juga tidak panjang, dibilang pendek juga tidak pendek. Beberapa tahun ini merupakan waktu yang sangatlah panjang bagi Carson. Ibu Carson yang melihat dia betapa sangat merindukan istrinya, melihat dia yang sangat menderita, apapun tidak bisa dilakukannya. Mengingat masa-masa itu membuat jiwanya terasa tercabik-cabik. Ibu Carson berkata, Carson, anak itu sangatlah keras kepala. Dia berkata jika kamu masih hidup, menugaskan orang-orang untuk mencarimu di seluruh dunia. Melihatnya, aku juga bisa merasakan betapa sakit hatinya. Ibu, Arila menghembuskan napasnya dengan berat, lalu berkata, Kedepannya aku akan menjaga dia baik-baik, tidak akan membuat dia merasakan sakit lagi.
Ya, cukup dengan kamu yang berada di sampingnya. Itu sudah sangat cukup buatnya. Anak ini sangatlah mirip seperti ayahnya. Jika sudah dengan satu wanita, dia tidak akan berpikir untuk mencari yang lain lagi. Hati Ibu Carson sangatlah senang. Tiba-tiba berkata, Carson sangatlah beruntung bisa menikahi istri yang sangat baik sepertimu. Juga masih ada Arila kecil, anak perempuan yang begitu lucu. Arila tertawa dan berkata, Ibu, bukan Carson yang beruntung menikahi diriku, tetapi akulah yang beruntung bisa menikah dengan suami sebaik dia. Melihat perasaan kalian yang bisa sebagus ini, hatiku pun juga merasa sangat bahagia. Ibu Carson memotong sayur dan berkata lagi, dahulu Carson tidak begitu menyukai berbicara. Aku masih khawatir jika dia menikah nantinya, dia tidak akan mengerti bagaimana cara mencintai istrinya. Tetapi sepertinya aku sebagai ibunya lah yang tidak mengerti dia. Dia begitu bisa menjaga adik perempuannya, juga bisa menjaga istri dan menjadi ayah yang baik. Maka dari itu, dengan banyak mendengar dan melihat, dengan secara alami kita akan bisa mempelajarinya. Arila tertawa. Gen yang baik juga mempunyai hubungan dengan kepribadiannya. Pada saat dia menikah dengan Carson, Arila masih mengira jika dia akan melewati seumur hidupnya dengan seseorang yang begitu kaku seperti tentara. Tidak disangka jika Carson merupakan seseorang lelaki yang bisa berubah untuknya. Ada kalanya Arila berharap jika Carson lebih memikirkan dirinya sendiri, atau seperti dulu yang begitu dingin seperti es. Dengan begitu, Carson tidak akan berbuat begitu banyak demi dirinya. Carson selalu melakukan apapun untuk dirinya, sedangkan dirinya tidak pernah melakukan apapun untuk Carson. Setiap kali Arila memikirkan hal ini, dia akan selalu merasa sangat sakit.